Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang fabel. Sebelum kita mengetahui apa itu fabel, terlebih dahulu kita mengetahui tujuan pembelajaran hari ini ya. Yang pertama, peserta didik diharapkan dapat mengidentifikasi informasi tentang fabel secara kritis dan komunikatif. Dan yang kedua, peserta didik terampil dan kreatif dalam menceritakan kembali isi fabel dengan penuh percaya diri dan tanggung jawab. Nah, apa sih fabel itu? Fabel merupakan cerita tentang kehidupan binatang yang berperilaku menyerupai manusia. Fabel termasuk jenis cerita fiksi, bukan kisah tentang kehidupan nyata. Teks cerita fabel tidak hanya mengisahkan kehidupan binatang, tetapi juga mengisahkan kehidupan manusia dengan segala karakternya. Selanjutnya, unsur pembangun fabel. Unsur pembangun fabel terbagi menjadi 5. Yang pertama, tokoh. Tokoh ialah hewan yang menjadi pelaku dalam cerita. Yang kedua, penokohan. Penokohan ialah watak atau karakter pada tokoh. Yang ketiga, yaitu setting atau latar. Setting terbagi menjadi 3, yaitu tempat, waktu, dan suasana dalam cerita. Yang keempat, yaitu tema. Tema ialah ide dasar yang menjadi pusat pengembangan cerita. Yang terakhir, yaitu amanat. Amanat merupakan pesan yang disampaikan pengarang atau nilai-nilai kehidupan. Kemudian ciri-ciri fabel. Ciri-ciri fabel ada 5. Yang pertama, fabel mengambil tokoh para binatang. Yang kedua, watak tokoh para binatang digambarkan ada yang baik dan ada yang buruk seperti watak manusia. Yang ketiga, rangkaian peristiwa. Cerita memiliki rangkaian peristiwa yang menunjukkan kejadian sebab akibat. Rangkaian sebab akibat diurutkan dari awal sampai akhir. Yang keempat, fabel menggunakan latar alam seperti hutan, sungai, kolam, dan lain-lain. Yang kelima, ciri bahasa yang digunakan. Yang pertama, kalimat naratif atau peristiwa. Contohnya, katak mendatangi ikan yang sedang kehujanan, semut menyimpan makanan di lubang. Yang kedua, kalimat langsung yang berupa dialog para tokoh. Dan yang ketiga, menggunakan kata sehari-hari dalam situasi tidak formal atau bahasa percakapan. Selanjutnya, struktur fabel. Struktur fabel terbagi menjadi 4. Yang pertama, orientasi. Orientasi adalah permulaan pada sebuah cerita berisikan dengan pengenalan cerita fabel, umumnya isi fabel kepada manusia. Yang kedua, komplikasi. Komplikasi merupakan bagian teks fabel yang berisikan mengenai puncak masalah yang dialami atau dirasakan oleh tokoh utama. Yang ketiga, resolusi. Resolusi merupakan bagian dari teks fabel yang berisi pemecahan masalah yang dirasakan atau dialami oleh para tokoh utama. Dan yang terakhir yaitu koda. Koda merupakan bagian terakhir teks fabel yang berisi pesan-pesan moral atau amanat yang ingin disampaikan pengarang kepada pembaca. Selanjutnya, ciri kebahasaan fabel. Yang pertama, teks fabel memiliki kaidah kebahasaan yang umum dipakai. Karena fabel banyak ditujukan untuk anak-anak, pemilihan katanya tidak sulit dan kalimat-kalimatnya pendek. Penuturannya lugas dan jelas sehingga mudah dipahami. Yang kedua, banyak terdapat kata sifat untuk menggambarkan tokoh-tokoh di dalam cerita, baik itu dari sisi fisiknya maupun kepribadiannya. Dan itu, teks fabel juga menggunakan kata keterangan latar untuk menjelaskan di mana cerita atau kejadian tersebut berlangsung. Yang ketiga, walaupun teks fabel bersifat fiksi, kata-kata yang digunakan tergolong denotatif yang berarti pengertian katanya bersifat objektif dan apa adanya. Hal ini terkait dengan target pembaca fabel, yaitu anak-anak. Terakhir, teks fabel juga menggunakan kalimat-kalimat langsung yang bersifat aktif. Selanjutnya, menceritakan kembali isi fabel. Dalam menceritakan kembali isi fabel terdiri atas 2 tahap. Yang pertama, memahami isi cerita. Dalam memahami isi cerita ini terdapat 4 tahap. Yang pertama, membaca secara keseluruhan. Yang kedua, mencatat dan memahami tokoh-tokoh yang berperan dalam cerita. Yang ketiga, mengidentifikasi bagaimana cerita berjalan. Dan yang keempat, mempelajari gagasan pokok sehingga dapat merangkai dan menghubungkan cerita dari peristiwa-peristiwa. Pada tahap kedua, yaitu menceritakan isi fabel, yaitu terdiri atas 3 tahap. Yang pertama, menguasai cerita. Yang kedua, menghayati penokohan dengan menyesuaikan ekspresi dan nada suara serta suasana cerita. Dan yang terakhir, menggunakan alat peraga. Dan selanjutnya berikut tugas yang dapat kalian kerjakan. Jangan lupa dikumpulkan dan tetap semangat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.